Anda menyaksikan konten Top 5. Saya Alia Fatinah, inilah 5 berita paling penting pekan ini. Ringkas dan langsung ke intinya. Kanada menghentikan hingga 70% kontribusi anggaran militernya terkait kerjasama dengan Amerika Serikat. Langkah ini memicu spekulasi letaknya hubungan pertahanan dua sekutu dan berpotensi mengguncang stabilitas keamanan kawasan. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over. We are going to build Canada strong with Canada Steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers. Presiden Prabowo Subianto bertemu Vladimir Putin di Rusia. Fokusnya kerjasama militer dan energi. Langkah ini dinilai strategis tetapi juga memunculkan sorotan geopolitik global. Di tengah dunia yang makin terpecah, Indonesia memilih langkah yang tak biasa, mendekat ke Moskow, bukan untuk memihak, tapi untuk bertahan. Harga energi, ketahanan tangan, kekuatan pertahanan, semuanya bisa berubah setelah pertemuan Prabowo dan Putin di Kremlin Senin ini. Presiden Rusia Vladimir Putin membuka peluang besar kerjasama dengan Indonesia. Dalam pertemuan penting bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin Moskow Senin 13 April 2026, sinyal kuat kemitraan strategis kedua negara makin terlihat jelas. Pertemuan bilateral ini bukan sekadar formalitas. Putin bahkan menyebut diskusi tersebut berbobot dan penuh makna. Ia menegaskan hubungan Indonesia-Rusia kini memasuki fase yang lebih konkret setelah adanya deklarasi kemitraan strategis sebelumnya. Putin mengungkapkan, kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara menunjukkan tren positif. Bahkan tercatat meningkat hingga 12%. Meski di awal 2026 sempat melambat, kedua negara tidak tinggal diam. Mereka langsung mencari solusi, salah satunya lewat pertemuan tingkat tinggi seperti ini. Hasilnya mulai terlihat. Kerjasama lintas sektor kini semakin luas dan konkret. Mulai dari sektor energi yang jadi perhatian utama di tengah tantangan global, hingga sektor strategis lain seperti antariksa, pertanian, industri, dan farmasi. Yang menarik, kerjasama juga merambah ke bidang militer. Namun, bukan dalam bentuk alutsista, melainkan fokus pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Rusia membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas melalui pendidikan militer. Putin menegaskan, hubungan kedua negara tidak hanya berjalan di level pemimpin. Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Rusia juga terus berinteraksi secara intens untuk memastikan semua kerjasama berjalan efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, Prabowo menyambut positif hasil pertemuan ini. Ia menegaskan bahwa hampir semua sektor kerjasama telah disepakati dan bahkan mengalami kemajuan pesat. Namun Prabowo juga mengakui masih ada beberapa poin yang perlu dipercepat. Menariknya, ia menyatakan akan turun langsung untuk memastikan proses tersebut berjalan lebih cepat dan efektif. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperkuat posisi di tengah dinamika global, terutama dalam hal kemandirian energi, teknologi, dan pertahanan. Kerjasama ini juga menjadi penting karena dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian, mulai dari geopolitik hingga krisis energi. Dengan memperluas mitra strategis, Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Bagi publik, dampaknya bisa sangat besar. Kerjasama energi, misalnya, berpotensi membantu menjaga pasokan dan harga energi tetap stabil. Sementara di sektor pertanian dan industri, peluang transfer teknologi bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri. Di sisi lain, kerjasama pendidikan militer bisa memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang pertahanan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembelian alat. Pertemuan Prabowo dan Putin ini bukan hanya soal diplomasi, tetapi tentang arah masa depan Indonesia. Dari energi, pangan, hingga pertahanan, semuanya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Jika kerjasama ini berjalan optimal, Indonesia bisa semakin mandiri, tidak mudah terdampak gejolak global,
dan punya posisi tawar yang lebih kuat di dunia internasional. Pada akhirnya, kerjasama antar negara akan berdampak langsung ke kehidupan kita sehari-hari. IMF memuji strategi APBN Indonesia tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan kekuatan fiskal RI terletak pada disiplin anggaran yang dinilai mampu menjaga stabilitas di tengah krisis global. Kita akan menghadapi ketidakpastian apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas melakukan hal itu, tapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar, yaitu 420 triliun yang saya bilang sebelumnya. Supporting us 100%, or he is forcing me to work properly 100%. But in regard to job creation, the government program. Dokumen rahasia soal permintaan Amerika Serikat menggunakan jalur udara militer Indonesia mencuat. Belum ada konfirmasi resmi, namun isu ini memicu kekhawatiran soal kedaulatan dan arah kebijakan pertahanan. Dokumen rahasia Amerika Serikat bocor, mengungkap rencana akses militer lewat wilayah udara Indonesia. Apa yang sebenarnya disepakati di balik layar? Sebuah dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat mengungkap rencana sensitif yang melibatkan Indonesia. Dalam laporan yang dipublikasikan media internasional, disebutkan bahwa Washington tengah mengupayakan akses lintas udara bagi pesawat militer AS melalui wilayah Indonesia. Langkah ini disebut berkaitan dengan pertemuan antara Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Washington pada Februari 2026. Dokumen tersebut mengindikasikan adanya persetujuan Indonesia terhadap proposal izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer AS. Untuk merealisasikan hal itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat disebut telah mengirimkan dokumen bertajuk Operationalizing US Overflight kepada Kementerian Pertahanan Indonesia. Isi dokumen tersebut mengusulkan kesepahaman formal antara kedua negara. Dalam skema ini, pesawat militer AS dapat melintasi wilayah udara Indonesia untuk berbagai keperluan, mulai dari operasi darurat, misi tanggap krisis, hingga latihan militer bersama. Bahkan, disebutkan bahwa pesawat AS bisa langsung melintas hanya dengan pemberitahuan sebelumnya. Lebih jauh, dokumen itu menyebut bahwa kedua negara telah mencapai konsensus dalam teks kesepakatan. Rencananya, Menteri Pertahanan Indonesia, Syafri Syamsuddin, akan berkunjung ke Washington untuk menandatangani perjanjian tersebut bersama Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth. Jika terrealisasi, langkah ini akan menjadi bagian dari strategi besar Amerika Serikat dalam memperluas jangkauan operasional militernya di kawasan Indo-Pasifik. Namun hingga saat ini, baik pemerintah Indonesia maupun Amerika Serikat belum memberikan pernyataan resmi terkait isi dokumen tersebut. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar, apa dampaknya bagi kedaulatan udara Indonesia dan posisi RI di tengah dinamika geopolitik global? Amerika Serikat memperketat blokade Iran di Selat Hormuz. Sejumlah kapal tanker dipaksa berbalik arah, meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global. Amerika Serikat memperluas blokade Iran, semua kapal tanpa kecuali bisa dicegat. Selat Hormuz kini benar-benar diambang krisis global. Ketegangan di jalur energi dunia semakin memuncak. Amerika Serikat resmi memperluas wilayah blokade terhadap Iran, mencakup perairan Teluk Oman hingga Laut Arab di sisi timur Selat Hormuz. Operasi ini dijalankan oleh US Central Command dan mulai berlaku pada Senin, 13 April 2026. Dalam kebijakan ini, seluruh kapal, tanpa memandang bendera negara, berisiko dicegat jika memasuki atau keluar dari wilayah blokade tanpa izin. Militer AS bahkan menegaskan, kapal yang melanggar dapat diintersepsi, dialihkan, hingga ditahan. Langkah ini menandai eskalasi serius dalam konflik yang sebelumnya hanya terbatas pada tekanan diplomatik dan militer terbatas. Meski demikian, Amerika Serikat menyatakan tetap membuka jalur bagi pengiriman bantuan kemanusiaan, seperti makanan dan obat-obatan, dengan syarat pemeriksaan ketat. AS juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu kebebasan navigasi bagi kapal yang menuju pelabuhan non-Iran. Namun di sisi lain, respons keras datang dari Iran. Melalui Korps Garda Revolusi,
Iran memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati wilayah tersebut akan dianggap melanggar gencatan senjata dan siap ditindak tegas. Sejumlah analis militer pun memperingatkan risiko eskalasi lebih lanjut. Mantan Laksamana AS, Gary Rohet, menyebut Iran memiliki berbagai opsi balasan, termasuk menyerang kapal di teluk atau infrastruktur energi milik Sekutu Amerika. Dampaknya mulai terlihat di lapangan. Sejumlah kapal tanker minyak dilaporkan mulai menghindari Selat Hormuz, jalur vital bagi distribusi energi global. Situasi ini berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia dan memicu ketidakpastian ekonomi global. Kini, dengan cakupan blokade yang semakin luas dan ancaman balasan dari Iran, dunia menghadapi satu pertanyaan besar, apakah konflik ini akan semakin meluas? Sejak blokade diberlakukan, sejumlah kapal tanker minyak mulai menghindari Selat Hormuz. Pergerakan ini terlihat dari data pelacakan kapal. Salah satunya adalah kapal VLCC Agios Vanourios 1 berbendera Malta. Kapal ini sempat mencoba memasuki teluk untuk memuat minyak mentah Basra dari Irak menuju Vietnam. Namun, kapal berbalik arah dan kini berlabuh di dekat Teluk Oman. Itu dia konten Top 5 hari ini. Untuk update berita ekonomi dan bisnis lainnya, terus pantau Kontan TV. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.